Anda berpolitik, ketemu dengan para pecundang. Anda bertetangga, ketemu dengan orang-orang jahat. Anda bernikah, ketemu dengan pasangan yang nyakitin tiap hari. Ini konsekuensi jamaah sekalian. Karena Allah berfirman, kalian ingat aku ingat kalian. Kalian lupa aku pun akan lupakan kalian. Maka ulama kita mengatakan, semakin Anda menjauh dari Allah, semakin Anda akan tersiksa dengan banyak manusia. Ini nasihat beliau yang pertama. Lalu nasihat beliau nomor dua. Nomor dua ini pun 100%. Segala yang berawal dari kebencian Allah akan berakhir dengan malapetaka. Apapun yang awalnya adalah kebencian Allah, ujungnya adalah malapetaka. Pernikahan awalnya apa? Awalnya zina. Dan tidak ada taubat, pasti tidak lama akan berantem. Subhanallah, kadang-kadang suami istri ini Masya Allah berakhirnya dengan pembunuhan. Suami bunuh istri atau istri bunuh suami. Kita bertanya-tanya, kenapa terjadi akhir yang buruk? Ternyata kata ulama kita, segala sesuatu yang berawal dengan kebencian Allah akan berujung berakhir dengan malapetaka yang sangat besar. Ya, kecuali kalau misalnya Anda mengawali sesuatu dengan kebencian Allah lalu kemudian Anda taubat, itu pengecualian. Tapi bahwa Anda telah awali sesuatu dengan kebencian Allah lalu Anda tidak taubat, tunggulah akhir yang sangat menyakitkan sekali. Lalu nasihat yang ketiga, kata ulama tadi, beliau mengatakan, ketahuilah kehinaanmu selalu datang dari pintu maksiatmu. Kehinaan seseorang selalu datang dari pintu maksiat. Jadi apa maksiat Anda? Anda seorang yang suka dusta? Baik. Kalau maksiat Anda adalah dusta, berarti inilah pintu kehinaan Anda. Esok lusa orang mengatakan pendusta, orang mengatakan tukang ngibul, orang mengatakan ini munafik. Anda tidak terhina kecuali melalui satu pintu yang bernama pintu maksiat. Maka kalau Anda nggak mau kehormatan Anda hilang, Anda tidak mau harga diri Anda hancur, lindungi diri Anda dengan menjauhi maksiat. Karena kata beliau tadi, kehinaan semuanya hanya datang dari pintu maksiat. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dalam kajian kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kita masih berbicara mengenai jenis-jenis dosa dalam Al-Quran, dan dosa yang kedua, dosa yang sedang kita bicarakan adalah tentang kemunafikan. Pembicaraan Al-Quran tentang kaum munafik ini sangat panjang lebar sekali, bahkan nyaris tidak ada surat dalam Al-Quran melainkan ada pembicaraan tentang orang munafik. Apakah pembicaraan secara langsung dan tegas ataupun pembicaraan secara sindiran dan isyarat. Hari ini kita
membahas ayat 67 dalam surat At-Taubah. Ada di halaman 12-13 di rangkuman. Kalau di buku terjemahan pada halaman 516. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang munafik melarang kebaikan setelah meninggalkannya, menyuruh kemungkaran setelah melakukannya. Ini artinya mereka menyatukan antara lidah dan perilaku. Dengan lidah kemungkaran disebarkan, dan dengan lidah kebaikan dilarang. Tapi apakah itu hanya ucapan dan lidah saja? Oh, ternyata tidak. Saat mereka melarang kebaikan, terlebih dahulu mereka memang tidak melakukannya. Saat mereka menyebarkan keburukan, terlebih dahulu mereka telah melakukannya. Lakukan kemungkaran, lalu kemudian disebarluaskan, tinggalkan kebaikan, lalu kemudian dilarang. Sehingga hubungan mereka dengan kejahatan, hubungan secara perilaku dan hubungan secara ucapan. Masalahnya begini jamaah sekalian ya. Kadang-kadang kita melakukan satu kesalahan, tapi kita nggak menyebarkannya. Ya, itu berbeda dengan orang munafik. Mereka melakukan satu kesalahan, kemudian menyebarluaskannya. Ini munafik yang seperti ini. Anda orang-orang yang beriman, betapapun Anda melakukan kemungkaran, Anda melakukannya dengan perilaku, tapi tentu Anda tidak akan menyebarkannya dengan ucapan-ucapan. Atau yang kedua, betapapun Anda meninggalkan satu kebaikan, namun Anda tidak akan melarangnya untuk orang lain. Sehingga kesalahan kita dalam satu kesalahan hanya kesalahan perilaku. Kita tinggalkan kebaikan, tapi kita nggak bicara untuk orang lain meninggalkannya juga. Ya, kita lakukan keburukan, maksudnya kita lakukan keburukan, kita melakukannya, tapi kita nggak akan memerintahkan orang untuk juga melakukan hal yang sama. Tetapi orang munafik, mereka menyatukan ucapan dan perilaku. Sama sekalian, antara ucapan dan perilaku, tentu ucapan ini lebih buruk. Karena kalau Anda berperilaku salah, itu hanya diri Anda saja. Tapi kalau kesalahan ini kemudian disebarkan, oh ini akan merambah kepada orang yang lebih banyak. Nah, ternyata orang munafik, kata Ibnu Qayyim, mereka melarang kebaikan dan sebelumnya telah meninggalkan kebaikan itu. Mereka menyuruh kemungkaran setelah sebelumnya melakukannya. Sehingga mereka menyatukan dua kesalahan. Kesalahan dalam berperilaku, lalu kemudian kesalahan berperilaku itu pun disebarluaskan. Kemudian beliau mengatakan orang-orang munafik itu kikir untuk Islam. Kadang-kadang Islam butuh harta mereka, ternyata mereka tidak hadir. Tidak ada dermawannya orang-orang munafik untuk Islam. Tapi kalau untuk kebutuhannya dia, uang banyak. Tetapi untuk Islam, uangnya seolah-olah nggak ada. Serta mengabaikan nasihat dan peringatan. Tidak ada nasihat dan tidak ada peringatan yang dapat diambil, didengar, dan diterima oleh orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang anti nasihat. Kalau mereka anti nasihat, dari mana mereka ambil kebaikan? Kalau mereka anti terhadap nasihat, bagaimana mereka memperbaiki diri? Bukankah kita ambil kebaikan-kebaikan, kita ambil kebenaran-kebenaran melalui nasihat orang-orang? Baik.
Mari kita lihat ayat 67 dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." Orang-orang munafik yang laki-laki dan yang perempuan, sebagian mereka bagian dari sebagian yang lain. Apa maksudnya? Jadi munafik satu dengan munafik dua itu nggak akan beda. Wataknya persis sama. Maka Allah mengatakan ba'duhum min ba'd. Sebagian adalah bagian dari sebagian yang lain. Sama persis. Nah, lalu kemudian Allah menyebutkan 3 sifat orang munafik dalam ayat ini. Atau 4. Yang pertama adalah ya'muruna bil munkar. Mereka memerintahkan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka melarang kebaikan. Yang ketika wa yaqbiduna aydiyahum, mereka kikir. Kemudian sifat yang keempat, nasullaha, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kalau Anda mengkaji akidah, misalnya akidah wasitiyah dan lain-lain, oleh ulama-ulama kita disebutkan salah satu prinsip dalam berahli sunnah adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Karena tanpa amar ma'ruf dan nahi mungkar, tanpa amar ma'ruf, kebaikan ini tidak akan dikenal oleh orang banyak. Dan tanpa nahi mungkar, keburukan ini justru akan menyebar di tengah masyarakat. Jadi kalau Anda lihat, penyebaran kemungkaran yang besar itu disebabkan karena nahi mungkarnya tidak jalan. Sebab kalau nahi mungkar berjalan, niscaya kemungkaran ini tidak menemukan ruang yang luas. Ruang geraknya akan semakin sempit. Jadi nahi mungkar lemah, niscaya kemungkaran akan menemukan ruang gerak yang sangat luas sekali. Makanya terhadap nahi mungkar Nabi kita bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi." Kalau kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan kalian. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak bisa mencegah dengan tangan, cegah dengan ucapan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak bisa juga mencegah kemungkaran dengan lisan, cegah kemungkaran dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Tapi kalau cegah kemungkaran Anda hanya dengan hati, kata Nabi menunjukkan betapa Anda lemah dalam beriman. Jadi kalau Anda mencegah kemungkaran dengan hati, artinya Anda hanya mencegah kemungkaran untuk diri sendiri. Anda tidak mencegah kemungkaran terhadap orang lain. Tapi kalau Anda mencegah kemungkaran dengan ucapan, apalagi dengan perilaku, misalnya lokasi ini lokasi maksiat, lalu kemudian Anda hilangkan misalnya. Nah, nahi mungkar dengan lisan, nahi mungkar dengan perbuatan, ini nahi mungkar untuk orang banyak. Tapi kalau nahi mungkarnya hanya nahi mungkar hati, itu hanya nahi mungkar untuk diri sendiri saja. Nah, jemaah sekalian, ini munafik, mereka melakukan kemungkaran lalu kemudian menyebarluaskannya. Kemudian munafik itu, kata Allah, mereka meninggalkan kebaikan lalu melarang orang lain juga untuk melakukannya. Ada apa sesungguhnya dengan orang munafik? Percayalah jamaah sekalian, orang-orang jahat seperti orang munafik
tidak akan nyaman dengan kejahatan mereka kalau masih ada orang-orang baik. Orang-orang jahat, mereka tidak akan nyaman, tidak akan tenang dalam kejahatan mereka kalau masih ada orang-orang baik. Maka agar mereka lebih bebas dalam kejahatan, lebih nyaman dalam kejahatan, orang baik ini harus disingkirkan, dilemahkan. Caranya bagaimana? Mereka membentuk komunitas. Kemungkaran disebarkan supaya banyak yang ikut. Kebaikan dilarang supaya banyak yang ikut dengan mereka. Sehingga keburukan mereka disebarkan dengan lisan. Kalau di zaman Nabi kita dengan lisan, kalau sekarang dengan tulisan, kemudian dengan media sosial. Mereka sebarkan keburukan dengan media sosial sehingga mereka punya komunitas. Kalau mereka sudah punya komunitas, mereka akan memiliki kekuatan dan disitulah mereka akan nyaman dan bebas dengan kejahatan mereka. Orang-orang yang melakukan syirik pasti tidak akan nyaman di tengah orang-orang yang bertauhid. Mereka terancam, mereka tidak bebas. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana memprovokasi orang melakukan syirik. Nanti kalau banyak orang yang melakukan syirik, kita akan nyaman dengan syirik ini, nggak terganggu lagi dengan orang-orang yang bertauhid. Jadi ini kaedah mereka jamaah sekalian. Saya ulangi, orang-orang munafik tidak temukan ketenangan, kenyamanan, dan kebebasan dalam kejahatan mereka kalau masih banyak orang-orang baik. Makanya mereka menyebarluaskan kejahatan dengan ucapan, dengan media sosial mereka, agar mereka semakin banyak. Mereka semakin banyak, tentu orang baik akan semakin lemah, dan disitulah mereka temukan kemudahan, kebebasan dalam melakukan kemungkaran. Berikutnya, amar ma'ruf nahi mungkar ini persoalan yang sangat penting. Maka dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sebab doa seseorang enggak didengar oleh Allah karena mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw yad'u ahadukum fala yustajabu lah. Kata Nabi SAW, pilihan kalian dua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, doa kalian tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau misalnya Anda ngerasa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah, lihat hubungan Anda dengan nahi mungkar. Kalau Anda termasuk orang yang memberi kebebasan terhadap kemungkaran, Anda tidak pernah peduli untuk hilangnya kemungkaran walau dengan kata-kata saja, ya berarti doa-doa Anda pun akan dikeabaikan oleh Allah. Baik. Dan betapa hadis Nabi kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat bagus sekali. Nabi kita mengatakan, kalau kalian melihat kemungkaran, jadi bukan mendengar, tapi melihat secara langsung kemungkaran. Maka kata Nabi, cegahlah dengan perilaku tangan kalian, cegahlah dengan ucapan kalian. Nah, adapun kemungkaran yang hanya terdengar, kemungkaran yang hanya katanya, Anda nggak punya kewajiban nahi mungkar dalam hal itu. Baiklah, sifat munafik berikutnya adalah wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat kikir untuk Islam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat beliau melukiskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam cerita, beliau mengatakan Rasulullah itu paling dalam tiga hal. Beliau paling dalam tiga hal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa asja'an nas wa ajwadan nas. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling baik,
Nomor 2 paling berani. Nomor 3 paling dermawan. Paling baik, paling berani, paling dermawan. Atas ucapan Anas bin Malik ini, Ibnu Hajar rahimahullah berkomentar, kata beliau, berapapun jumlah akhlak yang mulia dalam Islam, semuanya kembali kepada 3 hal ini. Sepertiga akhlak ada di dalam kebaikan. Sepertiga akhlak ada di dalam keberanian. Sepertiga akhlak ada di dalam kedermawanan. Baik, sepertiga akhlak yang pertama adalah kebaikan. Rasulullah orang yang paling baik. Paling baik dalam berbicara, paling baik dalam berperilaku, paling baik dalam berjual beli, paling baik dalam hutang piutang, paling baik terhadap orang-orang yang rendah. Nabi selalu yang terbaik dalam segala hal. Nah, paling yang kedua Nabi kita adalah orang yang paling berani. Beliau adalah orang yang paling berani. Anda tahu tidak definisi berani dalam Islam? Definisi berani dalam Islam beda dengan definisi berani dalam bahasa sosial kita. Kalau Anda lihat definisi berani dalam sosial kita, itu nanti hasilnya berani itu hanya di medan pertempuran, berani itu hanya berhadapan dengan penjahat. Berani itu menjadi ruang yang sangat sempit, tapi dalam definisi sosial. Nah, adapun berani dalam definisi agama kita disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itulah definisi berani. Bahwa Anda tidak takut dengan yang akan datang, Anda pun tidak gelisah dengan yang berlalu. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Apa yang akan datang? Saya akan pensiun, bisnis saya sudah mulai semakin berkurang. Anda bukan orang yang berani kalau takut dengan yang akan datang. Atau mungkin bayang-bayang masa lalu menjadi trauma Anda. Anda bukan orang yang berani juga. Subhanallah jemaah sekalian. 2 penyakit ini melemahkan hati. Orang yang takut melemahkan hati. Orang yang gelisah melemahkan hati. Nah, coba dengar. Apa kelemahan hati disebabkan karena takut dan gelisah? La haula wala quwata illa billah. Kelemahan hati karena 2 penyakit ini, bahwa hati Anda kehilangan azam dan akan kehilangan iradah. Hati Anda nggak punya tekad lagi, hati Anda pun nggak punya kehendak lagi. Keinginan Anda, kehendak Anda, ambisi Anda, tekad Anda, semuanya hilang karena gelisah dan karena takut. Lihat orang yang gelisah itu, keinginan sholatnya berkurang. Keinginan tilawahnya hilang. Tekadnya untuk melakukan sholat malam juga hilang. Jangankan keinginan dan tekad-tekad kebaikan, keinginan makan saja kurang kalau orang dalam keadaan gelisah. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan setan itu sangat diuntungkan dengan gelisahnya kita. Karena di dalam kegelisahan itu hati kita akan lemah. Apa yang menjadi lemahnya hati? Saya katakan lemahnya hati dalam 2 hal. Bahwa hati ini tidak lagi punya keinginan, atau lemah dalam berkeinginan. Nomor 2, hati ini nggak punya tekad. Artinya kekuatan hati ada di dalam tekad. Pokoknya saya akan bangkit. Pokoknya saya tetap semangat. Itu tekad bukan? Tetapi tekad yang notabene kekuatan hati ini akan hilang kalau hati itu telah digerogoti oleh khauf, takut terhadap yang akan datang, yahzanun, gelisah terhadap yang lalu. Subhanallahil azim. Anda lihat dalam surat Ali Imran misalnya, yang membuat para sahabat berani berjihad, tidak takut dengan jihad, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Mereka tidak takut dengan yang akan datang, bagaimana nasib anak-anak, bagaimana dengan istri yang jadi janda. Mereka tidak takut dengan yang akan terjadi. Sehingga mereka pun berani berjihad. Nah, kalau para mujahidin mengambil keberanian mereka dalam berjihad dengan melepaskan khaufun dan yahzanun, ternyata orang-orang yang bersedekah, berinfak pun mengambil keberanian infak mereka dari la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Anda lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak, dari mana mereka ambil keberanian mereka? Ini sedekah ini kan akan mengurangi harta. Kalau banyak-banyak juga harta akan habis. Ternyata dalam hati mereka ada satu keberanian di mana hati itu telah bebas, lepas dari khauf dan yahzan. Kalau sedekah nanti kurang harta saya, tidak ada khauf mereka terhadap berkurangnya harta. Kalau harta terlalu banyak sedekah, bagaimana dengan aset, bagaimana dengan anak-anak ke depan? Nggak ada khauf mereka. Ternyata di dalam keberanian itu terdapat sepertiga kemuliaan. Anda untuk mengaku salah, Anda salah, saya salah. Tapi untuk mengaku salah, Anda butuh keberanian. Anda butuh la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Begitupun untuk menyampaikan nasihat dan keberanian. Masya Allah, bayangkan ya, kalau Pak Presiden misalnya datang dan minum dengan tangan kiri. Berani nggak negur? Kalau Anda termasuk la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, Anda akan salamin beliau, Anda cium beliau sambil ngatain, Pak, berkah minumannya kalau pakai tangan kanan. Ya, tentu kalau Anda tegur secara terbuka, itu bukan nahi mungkar, itu bukan nasihat, itu namanya mempermalukan. Tidak boleh mempermalukan orang, walaupun untuk satu kebaikan. Baik, jadi mohon poin yang kedua ini Anda perhatikan baik-baik. Banyak sekali kemuliaan Anda terhalangi karena khauf dan yahzan. Karena Anda takut dan karena Anda gelisah. Sebaliknya, akan banyak sekali kebenaran, kemuliaan, dan kebaikan keluar dari Anda disebabkan karena syaja'ah. Disebabkan karena keberanian. Baiklah, ini palingnya Nabi kita nomor 2. Paling berani. Paling berani. Lalu palingnya Nabi nomor 3, ini hubungannya dengan kajian kita, ajwa dan nas. Nabi kita adalah orang yang paling dermawan. Beliau orang yang paling dermawan. Jemaah sekalian, dermawan itu artinya memberi. Itulah dermawan. Apapun yang Anda berikan, itu kedermawanan. Anda berikan uang, itu namanya memberi, itu dermawan. Di jalan yang sempit, sengaja Anda minggir untuk memberi kemudahan kepada orang lain, itu pun kedermawanan. Anda tahu satu ilmu, lalu Anda berikan untuk orang lain tanpa harus dibayar, itu pun kedermawanan. Anda yang sedang tidur, nyaman Anda beristirahat, ternyata tetangga butuh bantuan, Anda korbankanlah istirahat untuk memberi bantuan. Itu pun dinamakan dermawan. Nanti dalam kajian Madarijus Salikin, kita akan bertemu dengan bab kedermawanan. Ternyata kedermawanan dalam kajian Ibnu Qayyim jumlahnya ada 10. Kedermawanan itu jumlahnya ada 10. Kajian kita di sini adalah orang-orang munafik, orang-orang yang nggak punya kedermawanan. Tidak ada jiwa memberi mereka, artinya tidak ada jiwa berkorban mereka. Kalau Anda nggak punya jiwa berkorban, Anda nggak bisa memberi. Anda korbankan 50.000, ya, Anda akan memberi 50.000 karena ada pengorbanan. Jamaah sekalian yang saya hormati, dulu Nabi kita bercerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari.
Dua orang ini pernah saya khutbahkan di Tauhid beberapa waktu lalu. Dua orang sedang selesai jual beli tanah. Setelah jual beli tanah ini selesai, si pembeli pun melakukan penggarapan. Sewaktu sedang menggarap tanah, ditemukanlah pundi-pundi emas yang sangat banyak sekali. Merasa hanya membeli tanah dan tidak beli emas, akhirnya emas ini dikembalikan kepada si penjual. Tapi si penjual mengatakan, saya jual tanah dan itu nggak ada pengecualian. Berarti apa yang ada di tanah ikut terjual, ambillah, saya nggak bisa terima. Sengketalah dua orang ini, kata Nabi. Yang satu bersengketa karena ngerasa beli tanah dan tidak beli emas. Sengketa bagi yang kedua, saya menjual tanah dan tidak ada pengecualian termasuk emas kalau memang ada. Akhirnya mereka, kata Nabi SAW, bertemu dengan seorang yang bijaksana. Lalu si bijaksana ini mengatakan, kalian punya putra putri enggak? Keduanya mengatakan, iya, saya punya putra. Yang satu mengatakan, saya punya putri. Lalu kemudian si bijaksana tadi, hakim yang bijaksana tadi mengatakan, nikahkan putra putri kalian, lalu serahkan kepada mereka emas itu. Dan akhirnya persoalan selesai. Maksudnya apa jamaah sekalian? Semua sengketa hanya dua macam. Sengketanya orang yang dermawan, sengketa melepaskan hak. Sengketa untuk melepaskan hak, itu sengketanya orang-orang dermawan. Nomor dua, sengketanya orang-orang kikir dan serakah adalah sengketa untuk mendapatkan hak. Sengketanya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berkorban. Sengketanya orang-orang yang dermawan adalah sengketa melepaskan hak. Buat kamu aja, enggak buat kamu. Itu sengketanya orang-orang dermawan. Lalu sengketanya orang kikir, orang-orang serakah adalah sengketa untuk mendapatkan hak. Ini punya saya, oh itu punya gua. Itu sengketanya orang-orang serakah. Dan jamaah sekalian, indah sekali sengketa itu di kalangan orang-orang dermawan. Karena sengketa di kalangan orang dermawan itu akan selesai dengan mudah sekali. Jadi kalau Anda lihat sengketa yang nggak ada selesainya, itu karena sengketa itu antara orang-orang yang sama-sama serakah. Satu serakah, dua serakah, satu kikir, dua kikir. Orang-orang serakah itu nggak punya jiwa memberi, nggak punya jiwa berkorban. Makanya sengketa di kalangan orang-orang serakah itu nggak akan ada selesainya. Nah, dulu ada di masyarakat Arab kuno, ada kepala suku. Beliaulah yang selalu menyelesaikan konflik-konflik di tengah suku. Si kepala suku akhirnya sepuh dan dia gelisah. Siapa yang akan melanjutkan tugas saya menyelesaikan konflik dalam suku ini? Dia hanya punya seorang anak. Maka dia memanggil anaknya. Beliau mengatakan, nanti kalau ayah sudah wafat, siapa yang menyelesaikan konflik orang-orang ini? Anaknya mengatakan, saya saja. Ayahnya mengatakan, kalau begitu pertanyaannya 3. Kalau jawabanmu benar, kau layak untuk meneruskan tugas ayah. Pertanyaan pertama, kalau bersengketa di hadapanmu seorang yang kikir dan seorang yang dermawan, apa solusinya? Beliau mengatakan, saya minta orang yang dermawan berkorban. Dan bagi orang dermawan itu gampang. Begitu si dermawan berkorban, selesai konflik. Kata ayahnya, jawabanmu benar. Pertanyaan yang kedua, kalau seorang kikir, seorang yang kikir, seorang kikir, dua orang kikir bersengketa, apa solusinya? Kata dia, saya akan libatkan pihak ketiga untuk berkorban untuk keduanya. Anda ingat cerita kita yang kemarin? Abu Dahdah itu? Dua orang bersengketa dan gak selesai. Muncullah pihak ketiga, Abu Dahdah berkorban.
Setelah muncul pihak ketiga berkorban untuk mereka berdua selesai sengketa. Maka anak ini pun mengatakan, kalau dua orang kikir bersengketa, saya akan libatkan pihak ketiga untuk berkorban bagi mereka berdua. Sehingga begitu si kikir satu dapatin bagian, si kikir dua dapatin bagian juga, sudah selesai konflik. Baik, pertanyaan yang ketiga kata ayahnya, kalau dua orang yang dermawan bersengketa, gimana solusinya? Anaknya mengatakan, orang-orang dermawan itu nggak punya sengketa. Jadi nggak perlu saya carikan solusi. Orang-orang dermawan itu nggak ada sengketanya. Kalaupun ada sengketa di kalangan orang dermawan, cuman sengketa melepas hak. Yang satu mengatakan buat kamu aja, yang satu bilang nggak buat kamu aja, kamu lebih pantas. Nah, Anda lihat ketika terjadi perang Yarmuk, 3 orang sahabat Nabi terluka parah. Ketiga-tiganya minta air minum. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, beliau melihat pamannya terluka, maka dia ambilkan air minum untuk sang paman. Baru saja sang paman akan minum, ternyata ada orang prajurit muslim nomor 2 luka juga, minta minum juga. Sang paman mengatakan, buat dia aja, mungkin dia lebih butuh. Akhirnya Ikrimah menyerahkan air ini kepada korban kedua. Baru saja korban kedua akan minum, ternyata ada korban ketiga minta minum lagi. Korban kedua mengatakan, mungkin dia lebih butuh, kasih dia aja. Ikrimah berlari menyerahkan air kepada korban ketiga. Sampai di korban ketiga ternyata udah wafat. Dia berlari ke korban kedua ternyata udah wafat. Dan dia berlari ke korban ketiga ternyata udah wafat. Jadi inilah orang-orang dermawan jamaah sekalian. Orang-orang yang melihat orang lain lebih baik daripada saya. Orang-orang dermawan itu selalu melihat orang lain itu lebih utama dari saya. Itu orang-orang dermawan. Jadi kalau Anda masih melihat saya lebih pantas, Anda bukan orang dermawan. Nah, di sini Anda lihat sifat orang munafik itu wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka adalah orang-orang yang kikir. Nah, kalau karakternya munafik adalah kikir, berarti munafik ini punya kehidupan yang penuh dengan konflik. Kakak dan adik nih, kalau masing-masing dermawan gak akan ada konflik. Tapi kalau kakak dan adik ini kikir, itu sebentar-sebentar konflik, sebentar-sebentar konflik. Karena intinya kikir, nggak mau berkorban dan nggak punya jiwa memberi. Nah, maka Allah katakan sifat munafik berikutnya dalam surat At-Taubah, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka adalah orang-orang yang sangat kikir. Tentu kikir mereka di sini kikir terhadap harta. Maka dalam ayat lain Allah berfirman, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Tidak pernah orang munafik itu infak kecuali dengan terpaksa. Adapun infak sukarela, infak karena kedermawanan, itu nggak pernah dilakukan orang munafik. Sama sekali nggak pernah. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, nah ini evaluasi buat kita semuanya. Kedermawanan saya, atau saya termasuk orang yang kikir? Apakah saya termasuk orang yang suka memberi, suka berkorban? Kalau iya, Anda orang dermawan, dan itu artinya Anda bersih dari kemunafikan. Tentu dermawan dan berkorban dalam pengertian yang sangat luas. Kemudian sifat munafik berikutnya pada ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa Allah, Allah pun lupa terhadap mereka. Mengenai mereka lupa Allah, ini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Penafsiran pertama, penafsiran kedua berbeda tapi tidak kontradiktif.
Karena dua penafsiran ini tidak berlawanan walau berbeda. Misalnya kanan Anda, kanan kiri Anda. Kanan kiri ini berlawanan kan? Itu berlawanan, itu berbeda tapi nggak berlawanan. Kecuali kalau misalnya di sebelah kanan Anda ada tangan lagi sehingga Anda punya dua kanan. Itu sih berbeda dan berlawanan. Tapi kalau kanan dan kiri, laki-laki dan perempuan itu berbeda tapi nggak berlawanan. Perbedaan yang tidak kontradiktif itu perbedaan saling melengkapi. Perbedaan yang tidak kontradiktif itu adalah perbedaan tanawwu', itu adalah perbedaan saling melengkapi. Iftitah Anda, Allahumma ba'id. Iftitah saya, Allahu akbar kabira. Kita beda, tapi itu saling melengkapi. Kamu nggak tahu Allahumma ba'id. Iya, saya tahu dari kamu. Saya nggak tahu Allahu akbar kabira, tahunya dari kamu. Sehingga perbedaan yang nggak kontradiktif ini justru dibutuhkan karena saling melengkapi. Begitupun dengan tafsir mereka lupa terhadap Allah. Tafsir pertama inilah tafsir terbaik. Orang-orang munafik lupa Allah, maksudnya orang-orang munafik sedikit zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah artinya tidak berzikir atau sedikit berzikir. Nah, ini penafsiran terbaik karena di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Orang-orang munafik tidaklah berzikir kecuali hanya sedikit. Zikir mereka sedikit, subhanallah, bayangkan kalau nggak ada zikir sama sekali. Jadi zikir mereka sedikit, maka Allah mengkategorikan kalian ini orang yang lupa Allah. Kalian ini orang yang lupa Allah. Ini tafsir pertama. Lupa Allah maksudnya sedikit berzikir. Dan kita sudah sampaikan beberapa kali, kategori Anda terlepas dari sedikit berzikir, bahwa Anda istiqamah zikir pagi dan zikir petang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar." Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbih bil ashyi wal ibkar, maka bertasbihlah di sore dan di pagi hari. Jadi perintah zikir sebanyak-banyaknya, kemudian dijelaskan oleh Allah bil ashyi sore, wal ibkar dan pagi. Jadi kalau zikir pagi petang Anda sudah istiqamah, Anda sudah lepas dari kemunafikan, tapi dalam soal bab sedikit berzikir. Tapi jamaah sekalian, kalau zikir pagi petang Anda belum istiqamah, Anda masih sedikit berzikir. Dan sedikit berzikir ini penyakit yang membuat orang munafik jadi munafik. Jamaah sekalian, orang-orang beriman itu punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Itu sebabnya mereka sebentar-sebentar mengucapkan nama Allah, sebentar-sebentar berzikir. Karena hubungan dengan Allah itu dekat sekali. Karena hubungan dengan Allah itu akrab sekali, sehingga mereka punya zikir yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang munafik ini nggak punya hubungan yang dekat dan akrab dengan Allah, sehingga mereka jarang-jarang menyebut Allah, jarang-jarang mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Allah mengatakan nasullah, mereka lupa kepada Allah. Tafsir yang kedua, lupa kepada Allah artinya mengabaikan Allah. Allah menyuruh salat, mereka abaikan salat. Allah suruh puasa, mereka abaikan puasa. Allah suruh zakat sedekah, mereka abaikan zakat dan sedekah. Mereka abaikan perintah-perintah Allah. Inilah tafsir kedua, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak kalau seseorang telah melupakan Allah? Fanasiyahum. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan
selalu sesuai dengan perbuatan. Kalian melupakan Allah dengan dua pengertian tadi, maka Allah pun melupakan kalian. Nasullah fanasiyahum ini dalam ayat At-Taubah. Dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan lawannya. Allah berfirman, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, ingat aku ingat kalian. Di sini orang munafik, Allah katakan, mereka lupa Allah, lalu Allah pun lupa dengan mereka. Jadi kata ulama kita, ayat paling romantis antara Allah dengan manusia ketika Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Allah mengatakan, ingat aku akan ingat kalian. Bagaimana ingat Allah? Allah ingat kita antara lain dengan zikir. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang menyebutkan aku dalam dirinya, maka aku pun menyebut dirinya dalam diriku. Wa man zakarani fi mala zakartuhu fi mala'in khairim minhu. Kalian mengingat aku di tengah keramaian, aku pun akan ingat kalian di tengah keramaian yang lebih besar. Ta'arraf ila Allah fir rakha ya'rifka fis syiddah. Ingatlah Allah di waktu keadaan mudahmu, Allah akan ingat kamu di dalam keadaan susahmu. Ingatlah Allah dengan istighfarmu, Allah akan mengingat Anda dengan ampunannya. Jadi tidak pernah Anda ingat Allah lalu Allah lupa Anda, nggak pernah. Fadhkuruni adzkurkum, ingat aku akan mengingat kalian. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa orang beriman banyak berzikir dan kenapa orang munafik lalai dari zikir? Jemaah sekalian, orang-orang beriman banyak berzikir, inilah rahasia orang-orang beriman sedikit dosa. Orang-orang beriman sedikit dosa karena mereka banyak berzikir. Itu logis sekali jamaah sekalian. Anda sering-sering nyebut nama Allah, nyebut nama Allah, nyebut nama Allah, nyebut nama Allah, pasti dalam hati Anda gak ada keinginan dosa. Tapi orang-orang munafik jarang ingat Allah, makanya kecenderungan berdosa mereka sangat besar sekali. Jadi kalau munafik ini nahi ma'ruf, amar mungkar, ya itulah hasil kalau sedikit zikir. Sedikit zikir hati ini akan merasakan panggilan-panggilan maksiat yang sangat besar. Imam Ibnu Hibban, beliau menulis buku tentang akhlak, bagus sekali. Judulnya adalah Raudhatul Uqala. Saya lihat ulama-ulama dulu kalau nulis buku tentang akhlak itu agak beda dengan ulama-ulama sekarang ini. Ulama-ulama zaman dahulu ketika mereka akan menulis tentang akhlak, itu saya lihat dalam beberapa buku, bab yang pertama adalah bab tentang akal sehat. Tentang akal sehat. Misalnya Imam Al-Mawardi, beliau menulis kitab Adabuddin wad Dunya, adab beragama dan adab berdunia. Buku ini tebal sekali, perlu dipelajari. Ya. Ternyata di bagian awal buku ini beliau berbicara tentang akal sehat. Lalu tadi Imam Ibnu Hibban, ketika beliau menulis buku tentang akhlak dan adab, ternyata bab yang pertama sekali dalam buku ini adalah bab tentang akal sehat. Lalu misalnya Ibnul Muqaffa rahimahullah, ketika beliau menulis kitab Al-Adabus Shaghir dan Al-Adabul Kabir, itu di bab pertama beliau menulis tentang akal sehat. Baik, saya akan berikan Anda catatan Imam Ibnu Hibban tentang akal sehat. Standarnya seseorang punya akal sehat apa? Ini tentang amar ma'ruf nahi munkar. Beliau mengatakan, orang yang punya kecenderungan, subhanallah, ulama kita mengatakan kecerdasan akal sehat itu ada dua. Pertama, kecerdasan bawaan, nomor dua kecerdasan pelajaran. Kalau Anda cerdas karena belajar, ini kecerdasan bawaan. Ini lebih rendah. Karena cerdas yang paling tinggi untuk akal sehat bahwa Anda cerdas bawaan. Ulama-ulama kita kecerdasan mereka rata-rata memang bawaan.
ditambah lagi belajar. Maka bertemulah cerdas bawaan dengan cerdas belajar. Imam Asma'i rahimahullah, beliau bertemu dengan anak kecil. Anak kecil ini pintar sekali, cerdas sekali. Imam Asma'i mengatakan, kamu sini. Kamu cerdas sekali. Gimana kalau cerdasmu saya bayar 100.000 dinar, tapi kamu jadi bodoh? Kamu bodoh tapi kamu punya uang 100.000 dinar. Anak kecil ini bilang, saya tidak mau. Saya takut kebodohan mengakibatkan 100.000 dinar ini hilang, sehingga yang sisa cuma kebodohan. Paham maksudnya? Kalau saya cerdas, saya dibeli 100.000 dinar lalu saya bodoh, nanti 100.000 dinar ini hilang dengan kebodohan, sehingga yang tersisa cuma kebodohan saja yang sisa. Imam Asma'i mengatakan, cerdas betul anak ini. Ini namanya cerdas bawaan. Baik, kembali kepada akal sehat. Kata Imam Ibnu Hibban, seseorang dinamakan memiliki akal sehat. Apa standarnya? Kalau Anda masih punya kecenderungan terhadap ma'ruf, kebaikan, dan punya kebencian terhadap mungkar, bukan tahu, punya kecenderungan. Kalau cuma tahu mungkar, tahu ma'ruf, sekedar tahu, itu bukan akal sehat. Akal sehat itu kata beliau, Anda punya cinta untuk kebaikan dan Anda punya kebencian terhadap kemungkaran. Kalau Anda memiliki dua hal ini, kata beliau, berarti Anda resmi dinamakan orang yang berakal sehat. Jelas ya? Kata Imam Ibnu Hibban, seseorang dinamakan berakal sehat kalau ia punya cinta untuk kebaikan, punya kecenderungan kepada kebaikan, dan ia punya benci untuk keburukan, artinya dia nggak suka dengan keburukan. Ini namanya orang berakal sehat. Jadi kalau dalam ayat 67 ini, orang-orang munafik itu justru melarang kebaikan. Mereka justru memerintahkan kejahatan, menunjukkan bahwa orang munafik ini nggak punya akal, mereka nggak punya akal sehat. Nah, Ibnu Hibban menstandarisasi akal sehat seperti itu, bertolak dari hadis Nabi kita dalam riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safasifaha. Allah itu cinta dengan kemuliaan dan Allah itu benci dengan kerendahan dan kehinaan. Allah cinta dengan kebaikan dan kemuliaan dan Allah itu benci dengan kehinaan dan kerendahan. Lalu hadis inilah yang menjadi dalil Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan, maka akal sehat, kata beliau, adalah akal yang cinta dengan segala kebaikan dan benci dengan segala keburukan. Ingat, kalau cuma tahu nggak ada manfaat. Anda tidak dinamakan punya akal sehat hanya karena tahu baik dan karena tahu buruk. Akal sehat itu bukan karena Anda tahu baik dan buruk, tapi karena Anda cinta dengan kebaikan, Anda benci dengan keburukan. Itulah akal sehat. Nah, jadi wajar kalau ulama-ulama kita mengawali kajian akhlak dalam buku-buku mereka dengan pembahasan tentang akal sehat. Akal kamu cinta baik, benci buruk, kamu akal sehat. Dan itu modal utama untuk menjadi orang yang berakhlak. Modal utama untuk menjadi orang yang berakhlak, Anda punya akal sehat. Cinta baik, benci buruk, ya sudah. Itu modal terbesar Anda untuk memiliki akhlak yang mulia. Jadi kalau munafik ini menyuruh mungkar, melarang baik, betapa kosongnya mereka dari akhlak yang mulia itu. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi sifat munafik yang ketiga atau yang keempat pada ayat 67, mereka lupa Allah dan Allah lupa kepada mereka. Jamaah sekalian, sekira waktu syuruk sudah masuk. Terkait dengan yang ketiga ini, saya berikan Anda satu nasihat orang bijak. Orang bijak ini mengatakan,
3 nasihat untuk kalian. Yang pertama, tidak mungkin seseorang makin menjauh dari Allah melainkan ia akan tersiksa dengan manusia. Ini 100%. Setiap kali Anda menjauh dari Allah, menjauh dari salat, berjauh dari zakat, termasuk menjauhi Allah, tidak berzikir kepada Allah, Anda akan semakin tersiksa dengan manusia. Anda berbisnis dan bertemu dengan penipu. Anda berpolitik, ketemu dengan para pecundang. Anda bertetangga, ketemu dengan orang-orang jahat. Anda bernikah, ketemu dengan pasangan yang nyakitin tiap hari. Ini konsekuensi jamaah sekalian. Karena Allah berfirman, kalian ingat aku ingat kalian. Kalian lupa aku pun akan lupakan kalian. Maka ulama kita mengatakan, semakin Anda menjauh dari Allah, semakin Anda akan tersiksa dengan banyak manusia. Ini nasihat beliau yang pertama. Lalu nasihat beliau nomor 2. Nomor 2 ini pun 100%. Segala yang berawal dari kebencian Allah akan berakhir dengan malapetaka. Apapun yang awalnya adalah kebencian Allah, ujungnya adalah malapetaka. Pernikahan awalnya apa? Awalnya zina. Dan tidak ada taubat, pasti tidak lama akan berantem. Subhanallah, kadang-kadang suami istri ini Masya Allah berakhirnya dengan pembunuhan. Suami bunuh istri atau istri bunuh suami. Kita bertanya-tanya, kenapa terjadi akhir yang buruk? Ternyata kata ulama kita, segala sesuatu yang berawal dengan kebencian Allah akan berujung berakhir dengan malapetaka yang sangat besar. Ya, kecuali kalau misalnya Anda mengawali sesuatu dengan kebencian Allah lalu kemudian Anda taubat, itu pengecualian. Tapi bahwa Anda telah awali sesuatu dengan kebencian Allah lalu Anda tidak taubat, tunggulah akhir yang sangat menyakitkan sekali. Lalu nasihat yang ketiga, kata ulama tadi, beliau mengatakan, ketahuilah kehinaanmu selalu datang dari pintu maksiatmu. Kehinaan seseorang selalu datang dari pintu maksiat. Jadi apa maksiat Anda? Anda seorang yang suka dusta? Baik. Kalau maksiat Anda adalah dusta, berarti inilah pintu kehinaan Anda. Esok lusa orang mengatakan pendusta, orang mengatakan tukang ngibul, orang mengatakan ini munafik. Anda tidak terhina kecuali melalui satu pintu yang bernama pintu maksiat. Maka kalau Anda nggak mau kehormatan Anda hilang, Anda tidak mau harga diri Anda hancur, lindungi diri Anda dengan menjauhi maksiat. Karena kata beliau tadi, kehinaan semuanya hanya datang dari pintu maksiat. Baik, jadi itulah tadi nasihat beliau yang pertama, semakin Anda menjauhi Allah, semakin Anda akan tersiksa dengan manusia. Lalu nasihat beliau yang kedua, apapun yang awalnya kebencian Allah akan berujung dengan malapetaka yang sangat sakit. Nomor 3, kehinaan selalu datang dari pintu-pintu dosa. Nah, baiklah jemaah sekalian, sekira sampai di sini kajian kita hari ini. Insya Allah akan datang adalah sifat munafik berikutnya pada surat An-Nisa ayat 61. Demikian, semoga bermanfaat. Kita persilakan bagi yang ingin bertanya. Setelah terjadi perceraian, perkawinan, sampai kawan, kewajiban bapak menafkahi anaknya. Setelah terjadi perceraian dalam rumah tangga. Saya tambahkan jawabannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda lihat dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pernikahan.
iyakunu fuqara yughnillahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an alima. Kalau di dalam pernikahan itu kalian miskin, maka pernikahan akan membuka pintu rezeki kalian. Allah Maha Tahu, Allah Maha Luas. Jadi pernikahan itu membuka pintu rezeki. Ternyata dalam surat An-Nisa ayat 130, perceraian itu juga pintu rezeki juga. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakimah. Kalau suami istri ini telah sepakat berpisah, Allah akan mencukupi mereka berdua, dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana. Tetapi perceraian akan menjadi pintu rezeki kalau perceraian itu sesuai dengan standar Al-Quran. Standar Al-Quran, Allah berfirman, wasarrihu fa'amsikunna bima'rufin aw wasarrihunna sarahan jamila. Pisahlah dengan istrimu dengan perpisahan yang baik. Perpisahan yang baik di mana terbuka pintu-pintu rezeki, cirinya tiga. Cirinya tiga. Pertama, setelah perpisahan masing-masing menutup aib. Udah cerai, mantan suami menutup aib istri, mantan istri pun menutup aib suami. Ini nomor satu. Nomor dua, masing-masing menjaga hak. Setelah pisah, di antara kalian ada hak-hak yang masih dijaga. Misalnya di antara mereka ada anak. Tidak boleh suami mengatakan anak saya tidak boleh ikut kamu, istri nggak boleh, anak saya nggak boleh ikut kamu. Maka perpisahan indah yang diinginkan Al-Quran, perpisahan di mana hak-hak tetap terjaga dengan baik. Perpisahan indah yang disebutkan dalam Al-Quran, nomor 3 adalah perpisahan di mana masing-masing tidak menjauhkan orang lain dari pasangan. Suami tidak bikin provokasi, jangan dekati wanita itu gandorwo itu. Atau misalnya istri, jangan dekati itu hantu. Oh tidak, kalian udah pisah tapi jangan provokasilah orang lain mendekati pasangan kalian. Jadi kalau 3 hal ini terpenuhi, ini dinamakan perpisahan yang baik. Tentu dengan syarat yang baik. Sampai kapan kewajiban bapak menafkahi anaknya? Yang hak asuh anak dan pada mantan istrinya, bagaimana bila mantan istri belum atau sudah nikah lagi, apakah menafkahi anak tetap sama? Nafkah anak ini kewajiban suami meskipun istri udah nikah lagi. Istri udah nikah, ya ada anak, ya nafkahi anaknya. Kalau ibunya nggak usah, yang nafkahi ibunya suami kedua. Nah, sampai kapan? Sebetulnya jemaah sekalian, jawaban terbaik bukan sampai anak dewasa. Tapi kewajiban orang tua menafkahi anak sampai anak ini bisa mandiri. Oh, anak saya udah dewasa, udah sarjana. Iya, tapi kalau dia tidak mandiri, dia nggak mampu mencari uang sendiri, sepanjang anak ini belum ada kemandirian, sepanjang itu orang tua harus memberikan nafkah. Tapi kalau mantan istri tadi ya tidak lagi. 40 hari sholat berjamaah dapat menghilangkan sifat munafik, betul. 40 hari sholat berjamaah dari takbiratul ihram. Bukan masbuk. Kalau masbuk nggak masuk hitungan. Kalau 40 hari Anda menghadiri sholat jamaah dari takbiratul ihram, kutibat lahul bara'ah, maka hatinya akan dibersihkan. Bersihkan dari kemunafikan. Tidak ada kemunafikan di dalam hati seorang seperti itu. Tapi ini rasa-rasanya berat sekali. Itu bisa kalau kita nggak terlalu sibuk. Saya kemarin mendengarkan penjelasan seorang ahliyah. Ini masalah syirik khafi. Kan ada satu syirik khafi, kata Nabi kita, syirik tersembunyi, syirik samar, seperti samarnya semut hitam, batu hitam pada malam yang gelap. Syirik seperti ini yang sangat rumit.
saya yakin hampir 100% syirik besar antum aman. Insya Allah aman antum. Tapi soal syirik tersembunyi, rata-rata kita semua terseret. Penjelasannya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan Anda bertauhid agar Allah itu satu-satunya bagi Anda. Dalam segala rububiyah Allah satu-satunya, dalam ubudiyah Allah satu-satunya. Sayangnya di kalangan kawan-kawan yang ngaji, tauhid yang dipelajari itu pincang sekali. Kalau tauhid yang Anda pelajari cuma kitab tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu buku tauhid hanya membahas tauhid uluhiyah hampir 95%. Pembahasan tentang tauhid rububiyah sedikit sekali. Kalau Anda lihat metode Al-Quran mengajarkan tauhid, Al-Quran itu menanamkan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, perintah pertama dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai kalian manusia, ibadahlah kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Alladzi khalaqakum, karena Dia menciptakan kalian, itu tauhid rububiyah. Percayalah, tidak akan kokoh tauhid uluhiyah bagi seseorang yang tauhid rububiyahnya rapuh. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, jadi diajarkan tauhid agar Allah itu satu-satunya untuk kita dalam rububiyah juga dalam uluhiyah. Baiklah, saya kembali kepada persoalan syirik khafi tadi. Beliau mengatakan, perhatikanlah orang yang bekerja. Hampir 90% waktu mereka untuk pekerjaan. Nomor 2, lihatlah bagaimana pekerjaan itu benar-benar mengendalikan jiwa mereka. Cintanya mereka, bencinya mereka, sepenuhnya dikendalikan oleh pekerjaan. Nomor 3, perhatikanlah bagaimana pekerjaan itu menjadi benar-benar mengubah watak mereka, sifat mereka berubah. Kata beliau, kalau demikian keadaannya, ini yang dinamakan dengan syirik tersembunyi. Bahwa Anda bekerja dan ternyata pekerjaan ini mengendalikan Anda luar biasa. Bagaimana yang mengendalikan Anda? 90% waktu Anda untuk pekerjaan. Pekerjaan inilah yang ternyata mengendalikan emosi cinta dan bencinya Anda berdasarkan pekerjaan. Sehingga kawan dan lawan kita juga standarnya adalah pekerjaan itu. Kata beliau, ini syirik khafi yang nggak disadari oleh banyak orang. Dan itu sangat benar sekali. Nah, beliau mengatakan contoh yang kedua, Anda yang gandrung dengan seseorang tokoh atau seorang artis. Anda idola lah misalnya. Perhatikan bagaimana Anda mencintai seorang artis, Anda mencintai seorang tokoh, bahkan Anda mencintai seorang ustadz, kiai, habaib. Tapi perhatikan, kata beliau, bagaimana kecenderungan Anda kepada tokoh tersebut mengendalikan cinta dan benci Anda. Jadi bukan Allah lagi yang mengendalikan cinta dan benci Anda. Cinta, benci Anda yang mengendalikan adalah tokoh tadi. Ini adalah bagian dari syirik. Bagian dari syirik tersembunyi juga. Maka jemaah sekalian, ini persoalan yang sangat serius sekali. Makanya saya lihat di antara ibadah yang paling berat dalam agama kita adalah bagaimana Anda marah karena Allah. Silakan Anda jawab. Seorang minjam uang Anda 5 juta nggak kembali. Anda marah ya? Pasti itu. Lalu ada seseorang nggak minjam uang Anda, bahkan ngasih Anda uang 5 juta, tapi orang ini tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia nggak minjam uang, dia justru ngasih Anda uang. Cuman orang ini gak mau mengakui Allah sebagai Tuhan.
Kalau orang pertama, walaupun ia minjam uang nggak kembali, dia benar-benar mengakui Allah sebagai Tuhan. Pertanyaan jamaah sekalian, di mana emosi Anda? Benci Anda di mana? Saya kira di level seperti kita, benci dan marah kita hanya kepada orang yang pinjam tak kembali tadi. Adapun orang yang benar-benar nggak mau ngakuin Allah, karena kita nggak dirugikan dengan dia, nggak ada benci kita untuk dia. Ternyata benci kita bukan karena Allah, karena kita. Di sini cinta kita, suka kita bukan suka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benci dan cinta karena Allah itu berat. Bagaimana mengamalkan zikir yang terus-menerus dalam kegiatan 24 jam? Pertama, dahulukan zikir-zikir khusus ya. Zikir-zikir khusus, zikir yang berkenaan dengan keadaan tertentu. Makan, keluar rumah, masuk kamar mandi, masuk masjid. Ini nomor satu. Jaga zikir-zikir khusus. Lalu di celah-celah zikir khusus itu, barulah Anda terus-menerus melakukan zikir umum. Zikir umum artinya zikir yang tidak terhubung dengan waktu atau kondisi tertentu. Misalnya sambil Anda nanti jogging, jalan pagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Gitu aplikasinya. Kadang-kadang kita merasa gagal, sial, tidak berhasil, tidak beruntung, dan merasa takdirnya buruk. Padahal apa yang dialami itu sebenarnya ujian dari Allah. Mohon nasihat kiat-kiat menghadapi takdir buruk agar bisa bangkit dari keterpurukan. Orang-orang serakah, mohon maaf ya, orang-orang serakah, orang-orang kikir memang sangat susah itu. Karena orang serakah, orang-orang kikir, ambisi mereka dunia. Sehingga gagal mereka itu menyakitkan sekali. Tapi kalau ada orang yang tidak punya sifat kikir, nggak punya sifat nggak ambisius, walaupun dia gagal nggak terlalu sakit. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, ada nasihat dari ulama kita, beliau mengatakan man'ullahi ata. Saat Allah nggak memberi, justru itu pemberiannya Allah. Saat Allah nggak memberi, justru itu pemberiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak memberi keinginanmu, itu berarti Allah sedang memberi keinginannya. Keinginan saya dapat uang, ternyata saya nggak dapat uang. Itu artinya apa? Allah nggak kasih keinginan saya, dan ternyata yang Allah kasih adalah keinginannya sendiri. Dan tentu keinginan Allah untuk Anda jauh lebih baik daripada keinginan Anda sendiri. Keinginan kita hampir semuanya standarnya adalah hawa nafsu. Kenapa pengen uang? Kenapa ingin jabatan? Kenapa ingin populer? Itu jawaban-jawabannya hampir 100% adalah hawa nafsu. Jadi ketika Allah menggagalkan keinginan Anda, hakikatnya Allah sedang mengurangi hawa nafsu Anda. Karena di balik keinginan-keinginan itu alasan utamanya adalah hawa nafsu. Kenapa butuh uang 1 miliar? Saya mau ganti mobil. Ya. Memang sebagian keinginan itu adalah kebutuhan, tapi jujur saja dalam berkeinginannya. Jujur saja dalam berkebutuhan. Karena dalam berkebutuhan ini kadang-kadang kita udah lebih juga. Kalau kita cuma pengen rumah gampang. Tapi kalau rumahnya kriterianya itu sudah berat itu. Kalau cuma punya kendaraan gampang, tapi kalau kendaraannya merek tertentu itu jangan jadi berat itu. Maka tip pertama agar Anda lebih lapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada hikmah. Percaya kepada hikmah. Mudah-mudahan nanti panjang usia kita ngaji Madarijus Salikin, nanti akan ada pembahasan tentang ridho, tentang lapang dada. Ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada 40 alasan kita lapang dada dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan nomor 1, karena kita mencintai Allah melebihi segalanya. Ya, kalau saya cinta uang melebihi Allah, maka ketika Allah nggak ngasih uang, saya sakit itu. Karena saya lebih cinta uang daripada Allah. Tapi kalau saya lebih cinta Allah daripada uang, Allah nggak ngasih uang, yang nggak ngasih siapa? Allah. Kalau Allah, saya nggak akan benci dengan keadaan saya, karena saya tahu ini datang dari yang paling aku cintai,
yaitu Allah Azza wa Jalla. Nomor dua adalah percayalah dengan hikmahnya Allah. Tidak selamanya Allah memberi dalam bentuk rahmat, bahkan Allah lebih sering memberi dalam bentuk hikmah. Kalau Allah kasih keinginan Anda, Allah memberi Anda dalam bentuk rahmat. Tapi kalau Allah tidak kasih keinginan Anda, itu berarti Allah memberi juga. Tapi Allah sedang memberikan hikmah. Tetapi jamaah sekalian, ingatkan diri Anda, karena diri Anda perlu dinasehati, dan nasihat paling manfaat untuk Anda adalah nasihat Anda sendiri. Nasihat saya nggak terlalu manfaat buat Anda. Nasihat Anda pun nggak terlalu manfaat untuk saya. Nasihat paling berpengaruh kepada saya bahwa saya bisa menasihati diri sendiri. Nasihati diri Anda dalam keadaan baik. Al-khiyaratu makhtarahullah. Selesai. Kebaikan hanya dalam pilihan Allah, bukan dalam pilihan saya. Pilihan saya banyak uang, tapi kalau pilihan Allah uang saya apa adanya, pilihan Allah itulah yang terbaik. Pilihan Allah itu yang terbaik. Al-khiyaratu makhtarahullah. Kebaikan hanya dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Coba pahami itu baik-baik, insya Allah hati akan lebih lapang. Suami bekerja, istri tidak bekerja, hanya urus rumah tangga. Dari hasil kerja suami, selain untuk biaya kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak-anak, bisa juga punya simpanan berupa harta dengan beli rumah dan kendaraan dan lain-lain. Istri meninggal, suami masih hidup, menjadi duda. Mereka hanya punya anak laki-laki saja. Pertanyaan, rumahnya dikontrakkan, lalu anak-anak minta bagian dari hasil kontrakan itu karena mereka menganggap sebagai warisan. Warisan siapa? Kan bapaknya masih hidup. Harta itu semuanya milik bapaknya kan? Total harta itu milik bapak, bukan ibu. Jadi tidak ada harta yang bisa distatuskan sebagai waris. Jadi anak tidak ada tuntutan dulu ya. Kecuali kalau ibu punya waris, ya baru anak kalian mintalah. Ayah dapat 1/4, 3/4 lagi bagi-bagi kalian anak-anak. Bila suami itu menikah lagi, apakah boleh istrinya dibawa tinggal di rumahnya? Kan itu rumahnya si suami. Ini pelajaran hari ini ngejawab pertanyaan ini. Apa itu? Kalau semua kalangan bersifat dermawan, ini nggak jadi soal. Kalau semua pihak memiliki sifat berkorban, suami bawa istri pertama, istri kedua, istri nggak jadi soal. Karena semua pihak memiliki sifat dermawan dan sifat berkorban. Tapi kalau tidak ada sifat dermawan itu, jangankan istri pertama, istri kedua, separuhnya istri kedua juga masalah itu. Di rumahnya, apa boleh anak-anak melarang si bapak? Enggak boleh. Masya Allah, dosa besar. Subhanallah, di antara bentuk birrul walidain, kalau ibu udah wafat, Anda sendiri yang carikan, ibu sambung. Saya punya kawan, orang tuh dulu rajin ngaji di sini. Cuma karena pekerjaan dia di luar negeri. Ibunya wafat. Setelah mungkin berlalu sekian bulan, dia bicara dengan bapaknya. Bapak yo sendirian di rumah ya. Saya kasihan, bapak cari aja. Kalau bapak tidak nyari, saya nyari. Tuh, itu birrul walidain itu. Kalau mau birrul walidain yang lebih tinggi, cari nomor 2 buat bapak. Itu lebih birrul walidain. Bapak udah punya 1 bahagia kan? Bahagia. Oh, saya cari bapak bahagia yang kedua. Itu birrul walidain kelas kakap itu. Bila harta itu ingin dijual, apakah harus dapat izin dari anak-anak? Enggak, sama sekali enggak. Harta itu murni milik si suami. Tidak waris, tidak dibagi, tidak perlu izin kalau bapak akan menjual. Jadi kalau ada tuntut, ingat. Tuntut, menuntut, ini dari orang-orang yang enggak punya dermawan. Orang dermawan itu enggak punya tuntutan apa-apa. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.